Oke, jadi aku baru aja kelar nonton film The Odyssey, karyanya Christopher Nolan. Dan FYI ini pertama kali aku nonton filmnya Christopher Nolan. Nah, jadi gimana sih untuk filmnya sendiri itu sebagai penonton awam, maksudnya yang cuman hobi nonton ya, bukan yang bener-bener ngedalamin soal perfilman banget gitu. Jadi real penonton yang hobi nonton nih ya, suka nonton film tuh sebenarnya gimana sih film Christopher Nolan ini, dan untuk film The Odyssey sendiri tuh sebenarnya gimana sih? Untuk ceritanya sendiri sebenarnya diambil dari salah satu karya epos sastra Yunani kuno nih, jadi udah lama banget karyanya Homer. Mungkin untuk kalian yang hobi baca sejarah atau ngulik sejarah mungkin bakal nggak asing ya, cuman untuk orang-orang awam termasuk aku yang baru tahu soal The Odyssey ini pun dari film ini gitu, pasti bakal ya baru tahu sekarang gitu ya. Ceritanya sih sebenarnya nggak yang serumit itu, maksudnya sesimpel nyeritain gimana perjalanan pulang seorang raja nih yang baru aja menangin perang. Dia harus melewati lautan, melewati samudra, dan dengan waktu yang gak sebentar, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan 3 bulan, tapi sampai 10 tahun. Nah, di perjalanan pulang itulah terjadi gonjang-ganjing, terjadi lika-liku yang sangat berat, terjadi pokoknya kompleks banget lah. Untuk karakter sentralnya sendiri di film ini tuh ada 3 karakter, yaitu ada Odysseus, itu rajanya, terus ada istrinya Penelope sama anaknya Telemachus, dan diperanin sama aktor-aktor dan aktris yang kita udah pasti sering banget dengar namanya karena memang udah yang top tier ya. Untuk Odysseus sendiri, Raja Odysseus itu diperanin sama Matt Damon. Untuk Penelope, Ratu Penelope itu diperanin sama Anne Hathaway. Siapa yang gak tahu Anne Hathaway? Terus yang meranin anaknya Telemachus, ini yang bentar lagi filmnya juga bakal tayang, Spider-Man No Way Home, yaitu siapa lagi kalau bukan Tom Holland. Oke, ini sebelumnya aku disclaimer dulu ya, maksudnya juga di awal aku udah ngomong aku juga sebagai orang yang hobi nonton, jadi emang basicnya aja suka nonton nih. Jadi ini bisa dibilang first impression nonton film Christopher Nolan yang biasanya dikenal dengan film-filmnya yang kompleks, film-filmnya yang durasi-durasi panjang gitu. Yang terkenal sih aku ada beberapa tahu gitu, kayak misal Inception, terus juga Interstellar yang sampai sekarang aku juga belum sempet nonton ya. Terus juga ada Tenet yang paling terbaru, terakhir kali dia bikin film kalau nggak salah ingat. Ya bisa dibilang beliau ini Pak Christopher Nolan ini salah satu sutradara yang kalau bikin film itu yang bener-bener proper, itu yang proper banget gitu. Dari segi sinematografi, cerita, dan sebagainya itu bener-bener yang dipersiapkan, dan dengan durasi yang panjang-panjang gitu. Termasuk di film ini juga durasinya cukup lama gitu, di 3 jam lah kurang lebih. Dan setelah menonton aku sangat terpuaskan sih. Maksudnya dengan cerita yang diangkat dan juga dengan seorang Christopher Nolan gitu, kita tahu nih kalau misalkan film ini tuh bakal jadi sebuah masterpiece gitu, di balik karya-karyanya yang udah pernah dia bikin. Dan pastinya kita juga nggak bisa berekspektasi kalau film-film Christopher Nolan tuh film yang ringan, film yang enjoy gitu ya, mungkin akan enjoy in a different way gitu ya. Tapi emang Christopher Nolan sebagai sutradara tuh udah emang nggak bisa diraguin lagi sih, emang udah top banget lah. Nah, jadi sebenarnya film The Odyssey ini menceritakan tentang apa sih? Apakah menceritakan tentang gimana strategi perang kah? Gimana menceritakan bagaimana di saat perang itu terjadi kah? Jadi bukan ke situ guys. Jadi sebenarnya yang seperti sinopsisnya tadi ya, ini tuh menceritakan tentang kepulangan gitu, gimana perjuangan Raja Odysseus ini pulang selama 10 tahun setelah memenangkan perang Troya. Nah, di jalan pulangnya itulah dia bakal banyak ngadepin struggle ya, dari menghadapi hukuman dari dewa-dewa, dari ketemu sama creature-creature yang aneh, terus juga ketemu sama penyihir. Jadi bener-bener nyeritain gimana dia itu sebagai manusia biasa juga gitu ya, yang harus memimpin pasukannya untuk menghadapi rintangan-rintangan itu tadi gitu. Nah, di satu sisi kita akan ngelihat point of view-nya Raja Odysseus yang berusaha untuk pulang. Di sisi lainnya kita juga bakal ngikutin untuk perjalanan anaknya yang diperanin sama Tom Holland tadi, si Telemachus itu, dalam mencari ayahnya. Nah, jadi di saat dia sudah mulai dewasa ini, dia mulai mencari nih, jadi sebenarnya bapakku ini masih hidup nggak sih? Apa bapakku ini mati gitu loh? Apa bapakku ini di mana? Bapakku ini di mana sebenarnya? Di tengah kebimbangan dan guncangan emosional dari si anak ini juga ya, ada point of view dari mamanya lagi, Ratu Penelope, istrinya istrinya Raja Odysseus, yang bisa dibilang dia apa ya? Dia galau gitu.
berpuluh-puluh tahun ditinggal sama suaminya, yang entah juga dia merasa apakah suaminya nih masih hidup, apakah dia akan pulang gitu. Jadi dia juga lagi di posisi sebagai ratu yang nggak ada rajanya gitu, jadi kosong tahtanya nih. Dan di kekosongan tahta itu banyak lah peminang-peminang dia. Jadi kayak banyak orang-orang yang mau menikahi Ratu Penelope ini berkumpul gitu ya, yang niatnya ya tentu aja buat nikahin ratu, buat jadi Raja Ithaka gitu ya. Karena ya orang-orang pada yakin kalau ya Raja Odysseus ini udah mati gitu loh, dan ratu ini butuh laki baru nih gitu, butuh Ithaka ini butuh raja baru. Tapi di balik semua kondisi itu ya, Ratu Penelope ini balik lagi, dia tuh juga punya keyakinan gitu loh kalau Raja Odysseus ini suaminya ini bakal balik gitu, dia bakal pulang, dia bakal selamat, dan ya dia bakal balik lagi gitu ke kerajaan Ithaka dan bakal mimpin lagi kerajaan di sana yang sudah ditinggal berpuluh-puluh tahun. Ya jadi sebenarnya secara keseluruhan film ini tuh mengeksplor dari sisi manusianya gitu ya. Jadi mengeksplor soal keyakinan dan juga kesetiaan, dan itu semua diperankan dengan sangat baik sih. Apalagi di 3 karakter utama kita tadi ya, yang aku bilang itu ada Raja Odysseus, istri dan anaknya. Ketika Raja Odysseus itu memerankan seorang pemimpin gitu ya, kita bisa ngerasain bahwa struggle-nya dia gitu. Maksudnya dia lagi di jalan pulang menghadapi segala rintangan, dan dia menghadapi banyak gitu kehilangan prajurit-prajurit dia, entah pada saat ketemu monster kah, entah pada saat di laut dia menghadapi kemarahan dewa Poseidon. Pokoknya di perjalanan itu dia banyak banget kehilangan lah. Dan di situ kita bener-bener ngeliatin gitu loh, dari awal ini kan dia alur ceritanya non linear ya, jadi kayak maju mundur gitu. Jadi kita bakal diliatin gimana dari awalnya dia persiapan perang gitu, sampai akhirnya setelah perang terus di jalan pulang gitu. Kita bakal diliatin gitu gimana struggle-nya dia, dari yang dia masih fit banget dari bugar sampai dia pada akhirnya terdampar ya di suatu pulau sama Calypso yang diperanin sama Charlize Theron tadi. Dia ditahan di situ 7 tahun gitu ya, karena itu tadi dia apa ya, bisa dibilang depresi kali ya. Dia udah stres banget sampai dia kehilangan ingatan dia, karena dia sudah melalui banyak banget hal-hal bisa dibilang berat banget ya yang dia lalui pada saat perjalanan pulang dan akhirnya terdampar itu. Dan pada akhirnya dia ingat pun, ketika dia ingat lagi kalau misalkan oh ternyata dia ini seorang raja, dia punya istri yang nunggu dia punya anak gitu, dia punya kerajaan. Dan disitulah puncak dari karakter Raja Odysseus ini. Maksudnya pada akhirnya dia kembali gitu, dia pokoknya dia mau comeback lah gitu, dia mau pulang. Terus di sisi lain juga kita ngelihat perjuangan Telemachus, perjuangan anaknya untuk mencari bapaknya. Dia sampai pergi ke kerajaan tetangga lah gitu ya, untuk mencari informasi soal bapaknya, yang pada akhirnya dia ketemu tuh sama teman seperjuangan bapaknya tuh yang diperanin sama John Bertel tadi. Pada akhirnya Telemachus tadi ketemu sama Menelaus, teman seperjuangan veteran perang Troya juga gitu. Akhirnya dia dapat cerita soal ayahnya gimana. Terus pada akhirnya dia mendapatkanlah informasi, tapi bukan informasi soal gimana posisi bapaknya nih ya, tapi gimana soal bapaknya dulu gitu. Jadi dia mendapatkan apa ya, jadi dia tuh dapat informasi, bukan informasi yang kayak oh bapakmu tuh di sini gitu, kamu harus cari dia di sana, bukan. Jadi tapi dia tuh lebih ke mendapat informasi soal gimana ayahnya dulu gitu, gimana karakter bapaknya, bagaimana saat dia dulu perang, perjuangan dia untuk pulang kayak gitu. Jadi sedih yang kita dapetin di sini tuh beda gitu, karena kita tuh dapat point of view seorang anak yang dibesarkan tanpa bapaknya gitu, mendengar cerita soal gimana bapaknya gitu loh. Dan pada akhirnya di mulai akhir-akhir cerita ya, ketika Telemachus ini sadar kalau di depannya dia itu adalah ayahnya, itu benar-benar puncak emosional dengan diperankan oleh Tom Holland yang matanya berkaca-kaca gitu. Dia maksudnya sebagai penonton tuh berhasil gitu, pesan dan perasaannya itu tersampaikan kalau misalkan rasa kangen anaknya ini, rasa ingin tahu anaknya ini soal ayahnya tuh tersampaikan di satu scene tatapan mata berkaca-kacanya Tom Holland. Itu best banget sih. Soal teknis juga di film ini kita juga udah gak usah meragukan lagi ya, dari sinematografi, acting, sound. Yang disayangkan sih paling di kota aku tinggal ini, di tempat aku nonton itu nggak ada IMAX guys. Sedangkan film ini tuh di shoot 100% dengan teknologi IMAX. Itu sayang banget kalau misalkan gak bisa ditonton dengan layar selebar mungkin ya. Karena aku yakin misalkan ditonton di layar yang sangat-sangat maksimal, ini pasti bakal lebih menambah pengalaman penonton yang terbaik sih menurutku. Aku nonton di bioskop biasa ya, di 2D biasa, tapi di sound yang Dolby Atmos.
Jadi aku mencoba untuk memaksimalkan pengalaman menontonku gitu ya. Dan dari segi sound pun ini bener-bener yang kayak best banget sih. Jadi selain visual, kita dikasih visual yang memukau ya, visual laut, visual creature-creature, visual para pemerannya juga gitu ya, kerajaan dan segala macam. Pokoknya visual-visual kuno lah gitu. Kita juga bakal dikasih sound design yang gong banget. Kayak dari suara ombak, suara laut, suara air-airnya, suara-suara creature-creaturenya. Terus juga pada akhirnya di ending itu momen ketika pembuktian kalau yang datang ini adalah bukan pengemis gitu ya, tapi si Odysseus ini, raja kalian datang nih gitu dengan suara busur panah, busur panah, tali panah yang digenjreng itu itu best banget sih. Ketika pada akhirnya Ratu Penelope itu berbalik arah, dia langsung kayak ngelihat lakiku pulang. Itu best banget. Dan dari informasi yang aku dapat nih ya, film ini menjadi salah satu film terbaik Christopher Nolan sejauh ini dengan rating Rotten Tomatoes yang masih bertahan di 96 atau 98 gitu yang terbaru. Jadi di sini aku mencoba untuk memberikan point of view ya dari penonton awam. Nah, buat kalian yang mungkin masih ragu kayak aduh film Christopher Nolan, aduh ini film apa sih, aduh di Odyssey ini film perang apa sih ini, bla 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 gitu, mana durasinya lama. Aku sih tetap pergi ke bioskop dan tetap nonton film ini karena rugi banget kalau misalkan kalian nunggu ini di OTT, nunggu ini di streaming itu kayak nggak maksimal guys, nonton di layar kecil kayak ya apa gitu. Jadi kata aku buat yang masih ragu sih tetap pergi aja ya ke bioskop, gak usah mikir beribu-ribu kali, kalian bakal tetap terpuaskan gitu. Karena seperti yang aku udah ceritain tadi ya, ini bukan film yang berat gitu, maksudnya film yang nyeritain tentang perang, tentang apa gitu, enggak. Jadi ini tetap menceritakan tentang manusia gitu, tentang kita, maksudnya tentang perasaan dan emosionalnya manusia gitu loh yang diceritain. Jadi bakal menyentuh ke banyak lah, pasti bakal menyentuh ke hati-hati penonton. Jadi buat yang masih ragu langsung pergi ke bioskop sebelum filmnya habis, sebelum filmnya nanti turun, karena aku takut film ini tuh bukan target pasarnya orang-orang kita gitu loh, ditakutkan cepat turun. Yang rugi sih sebenarnya ya kalau mereka penonton yang nggak banyak rugi juga sih, tapi sebagai penonton nih kita juga bakal rugi kalau misalkan nggak nonton ini di bioskop, karena sayang banget kalau pengalamannya nggak ditonton semaksimal mungkin. Jadi paling itu aja sih first impression dan pengalaman menonton aku soal film di Odyssey ini. Semoga bisa memberikan kalian sedikit pencerahan dan juga sedikit mendorong untuk bisa kayak oke, aku akan menonton film ini. Jadi jangan lupa ditonton di tempat, di bioskop yang paling terbaik. Jadi bisa dibilang Telemachus ini besar tanpa sosok ayahnya gitu ya, karena